Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Kegiatan saya di pagi hari ini adalah memupuk di kebun kelapa sawit. Ini yang umur 6 tahunan, varietas Topaz ini ya. Dan pupuk yang kita pakai pada kesempatan kali ini adalah pupuk dolomit ya. Pupuk dolomit seperti ini, di mana pupuk dolomit ini mengandung unsur hara magnesium sebesar 18-24%. Di samping itu pupuk ini juga mengandung unsur hara kalsium oksida sebanyak kurang lebih 30%, di mana fungsinya adalah untuk membantu menaikkan pH tanah. Jadi di samping pupuk ini memberikan unsur magnesium, di mana magnesium ini sangat penting sekali sebagai salah satu zat yang akan membentuk zat hijau daun. Nah, kemudian yang kedua, pupuk ini juga sangat berperan penting untuk menetralkan pH tanah, di mana ketika tanah-tanah pada kebun kelapa sawit kita itu sudah mengalami tingkat kemasaman yang sangat tinggi. Oleh karena itu sangat cocok sekali ketika kebun kelapa sawit kita itu pH tanahnya masam, maka lebih sesuai lagi kalau kita menggunakan pupuk magnesium yang berasal dari pupuk dolomit. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah, apakah kelapa sawit yang daunnya itu sudah menghijau semua seperti ini ya? Ini kan memang sudah menghijau semuanya, artinya keseluruhan unsur hara itu sudah terpenuhi pada tanaman di kebun kelapa sawit kita ini. Apakah tidak perlu lagi kita menggunakan pupuk dolomit? Nah, ini seringkali banyak sekali terjadi salah kaprah, salah pemahaman, bahwa ketika tanaman kelapa sawit itu sudah menghijau, tanahnya tidak masam, ya nggak perlu lagi pakai pupuk dolomit, cukup memberikan pupuk urea, KCl saja, sementara dolomitnya tidak. Jadi di sini perlu kita sampaikan bahwa meskipun tanaman kelapa sawit kita itu sudah menghijau semuanya, artinya dalam kondisi ketika kita mau memupuk itu kondisi dari fisik tanamannya itu sudah oke semua, maka kita tetap memberikan seluruh unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman kelapa sawit. Mengapa demikian? Karena pupuk yang kita berikan, contohnya seperti pupuk magnesium ini adalah di samping kita memberikan makanan bagi tanaman kelapa sawit kita, di sisi lain pupuk yang kita berikan itu adalah untuk mengganti unsur-unsur hara yang terangkut pada buah kelapa sawit yang kita panen. Karena ketika tanaman kelapa sawit itu menghasilkan sebuah buah kelapa sawit, maka berapa banyak unsur hara yang diserap oleh tanaman itu yang berasal dari tanah ataupun pupuk yang kita berikan. Nah, oleh karena itu pupuk yang kita berikan itu akan menggantikan daripada unsur hara yang sudah membentuk menjadi buah. Nah, oleh karena itu ya jangan salah paham. Ketika tanaman kelapa sawit kita itu sudah menghijau semuanya, ya tetap kita berikan semua unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman kelapa sawit itu, mulai dari unsur magnesiumnya, kemudian unsur fosfatnya, unsur nitrogen, kalium, kemudian borak dan lain sebagainya. Sehingga ketika kita cukupi seluruh unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman kelapa sawit itu niscaya tanaman kelapa sawit kita akan bagus pertumbuhan dan perkembangannya. Oke, tidak berlama-lama, jadi dosis yang kita pakai pada umur tanaman kita ini yang menginjak usia 6 tahun lebih ini sebanyak 2,5 kg per batangnya. Nah, ini kita berikan 1 tahun itu cukup 1 kali ya. Jadi di awal tahun seperti ini, pada bulan Januari biasanya seluruh kebun kelapa sawit saya itu saya berikan dolomit semuanya ya, sesuai dengan dosisnya. Kemudian nanti pada masuk bulan kedua baru kita berikan pupuk fosfat. Kemudian pada bulan ketiga itu kita berikan pupuk urea dan KCl, dan terakhir pada bulan berikutnya itu baru kita berikan pupuk borak. Nah, setelah itu 6 bulan kemudian baru kita cukup hanya memberikan pupuk urea dan pupuk KCl-nya saja.
Barangkali itu saja yang dapat kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Jadi pada intinya pembahasan kita pada kali ini adalah bagaimanapun kondisi tanaman kelapa sawit kita, meskipun dia sudah menghijau, tetapi jangan lupa tetap kita berikan unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman kelapa sawit kita, karena pupuk yang kita berikan bukan hanya untuk memberikan makanan pada tanaman kelapa sawit itu sendiri, tetapi yang perlu kita ingat bahwa pupuk yang kita berikan itu adalah sebagai pengganti daripada unsur hara yang sudah terserap oleh tanaman kelapa sawit itu sendiri. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Lalu bagaimana cara saya menaburkan pupuk ini? Ayo sama-sama kita lihat pada video berikut ini. Baiklah sahabat petani kelapa sawit dimanapun berada, jadi langsung kita praktekkan bagaimana cara saya memupuk nih ya. Ini tadi sudah saya timbang bahwa semangkuk ini kurang lebih setengah kilo. Jadi kita berikan sebanyak 5 mangkok ini ya. Jadi 5 kali 5 25 berarti 2,5 kilo ya per batangnya. Ini kita letakkan agak jauh dari batang. Kita usahakan di pinggir tumpukan pelepah kelapa sawit, karena memang di situ tempatnya lembab, kemudian banyak akar-akar serabut yang nantinya akan menyerap unsur hara yang kita berikan. Jadi perlu sebagai catatan bahwa kita berikan pupuk ini secara merata, tipis-tipis di sekitar piringan kelapa sawit. Jadi jangan sampai dia menggumpal-gumpal, karena dengan kita berikan secara tipis-tipis, nantinya ketika terjadi hujan dia akan cepat larut ke dalam tanah sehingga akan cepat diserap oleh akar tanaman. Nah seperti ini caranya ya, kita berikan gini aja. Nah ini tadi lupa nih ya, saya nggak bawa masker. Biasanya kalau saya mupuk pakai dolomit ini kita pakai masker ya. Nah seperti ini saja. Tiga, ini baru 3. Kemudian nah seperti itu saja. Nah jadi intinya kita tebarkan secara merata di piringan kelapa sawit. Ini kita tengok ya. Nah seperti ini ya. Jangan terlalu dekat kali dengan batang kelapa sawitnya. Nah ini kebetulan kebun kelapa sawit kita ini kita susun pelepahnya membentuk letter U nih ya. Nah seperti ini ya. Oke, kita lihat lagi ini. Nah ini buah-buahnya ya, lumayan bagus ini. Nah seperti ini ya. Begitu pula nanti ketika kita memupuk di pokok yang lain. Jadi usahakan ini batang kelapa sawit. Nah kemudian kita letakkan di sana pupuknya ini. Nah sini letakkan di sana, itu agak jauh dari batang kelapa sawitnya ya. Oke, barangkali itu saja video kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih bagi yang sudah mendukung channel kita ini. Mudah-mudahan para petani kelapa sawit di seluruh Indonesia sukses dan jaya selalu. Oh iya, tidak lupa sebelum kita memupuk, usahakan ini piringan kelapa sawit dalam keadaan bersih nih ya. Kalau bersih kali ya mungkin susah juga, tetapi untuk gulma-gulma lunak kalau ada sedikit-sedikit ya nggak masalah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.